Hai semuanya, dalam suasana liburan sekolah kali ini, kita akan jalan-jalan seputar Jakarta. Destinasi pertama adalah ke salah satu ikon paling terkenal di Jakarta, yaitu Monumen Nasional atau Monas. Kira-kira apa aja ya isi Monas yang setinggi 132 meter dari permukaan tanah ini? Yuk kita cari tahu sambil berkeliling Monas. Perjalanan dimulai dari pintu masuk menuju terowongan bawah tanah. Nah, semua pengunjung yang ingin masuk ke dalam Monas akan melewati terowongan ini. Jalannya cukup nyaman, bersih, dan ber-AC, jadi tetap terasa sejuk meskipun di luar sedang panas. Sebelum masuk ke terowongan, kita akan menemukan loket pembelian tiket. Jangan lupa beli tiket dulu sebelum petualangan kita dimulai. Setelah melewati terowongan tadi, ruang pertama yang kita masuki adalah Museum Sejarah Nasional yang berada di bagian bawah Monas. Di sini ada banyak sekali diorama yang menggambarkan perjalanan panjang bangsa Indonesia, mulai dari masa kerajaan, perjuangan melawan penjajah, sampai detik-detik kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Seru banget karena sejarah jadi terasa lebih hidup dan mudah dipahami, baik itu anak-anak ataupun orang dewasa. Setelah puas melihat diorama, kita lanjut menuju ruang kemerdekaan. Suasananya terasa lebih tenang dan penuh makna. Di ruangan ini kita bisa melihat naskah proklamasi, lambang Garuda Pancasila, peta Indonesia, dan simbol-simbol penting negara yang mengingatkan kita tentang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Nah, sekarang saatnya menuju bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu naik ke puncak Monas. Kita akan menggunakan lift dan hanya dalam beberapa saat sudah sampai di pelataran puncak. Dari sini, pemandangan kota Jakarta terlihat luar biasa. Gedung-gedung tinggi, jalan-jalan utama, sampai ruang hijau bisa kita lihat dari ketinggian sekitar 115 meter. Jangan lupa siapkan dokumentasi untuk berfoto-foto. Buat keluarga yang sedang berlibur ke Jakarta, Monas wajib banget masuk daftar kunjungan. Selain bisa menikmati pemandangan kota dari atas, kita juga bisa belajar sejarah Indonesia dengan cara yang menyenangkan. Jadi, sekali jalan, kita dapat pengalaman, ilmu, dan tentunya banyak foto keren. Yuk, lanjut ikuti perjalanan kita, dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video seru berikutnya. Hai guys, hari ini kita akan kilas balik sejarah tentang salah satu pahlawan revolusi kita, yaitu Bapak Jenderal Ahmad Yani yang berada di Jalan Lembang nomor D58 Menteng. Begitu masuk gerbang, kita akan disambut penjaga museum. Setelah mengisi daftar tamu, kita masuk ke area pintu belakang karena dari pintu inilah sekitar jam 4 lewat subuh pada 1 Oktober 1965 pasukan Cakrabirawa menyelinap masuk. Begitu masuk melewati pintu belakang ini, kita langsung disambut oleh area belakang rumah. Nah, kalau kita menoleh ke arah kiri dari arah masuk tadi, ruangan ini dulunya berfungsi sebagai garasi mobil. Tapi sekarang area ini sudah dialihfungsikan menjadi ruang pameran lemari pakaian, seragam dinas, dan pajangan tanda kehormatan milik Pak Jenderal. Sebelum kita ke area utama tempat kejadian, kita lewatin ruangan ini dulu. Ini adalah ruang dokumentasi. Isinya tuh foto-foto perjalanan karir militer Pak Yani, foto-foto keluarga, sampai dokumentasi rekonstruksi peristiwa kelam subuh itu. Foto-fotonya tuh masih hitam putih dan benar-benar menyimpan banyak cerita. Lanjut jalan ke dalam, kita bakal melewati ruang makan keluarga. Pada saat kejadian dulu, Pak Yani tuh keluar kamar dengan pakaian tidurnya dan langsung berhadapan dengan pasukan penculik tepat di ruang keluarga ini. Setelah sempat adu argumen karena beliau menolak langsung dibawa tanpa mandi dan ganti baju, Pak Yani sempat memukul salah satu tentara, lalu berbalik arah menutup pintu kaca ini. Nah, di titik plakat kuning inilah rentetan peluru ditembakkan hingga menembus kaca dan merenggut nyawa Pak Yani. Tepat di sebelah kiri ruang makan dari arah pintu belakang tadi itu ada kamar Pak Ahmad Yani yang kita nggak boleh untuk dokumentasikan ya. Dan 2 kamar tidur anak-anak beliau tuh ada di sebelah kamar Pak Ahmad Yani. Di dalam kamar anak-anak beliau ini masih ada kasur dan mainan zaman dulu yang ditata rapi. Lanjut kita masuk ke area depan rumah. Di bagian depan tuh ada ruang tunggu dan ruang tamu utama.
Ruangannya luas dengan sofa-sofa jadul yang masih elegan. Biasanya disinilah para pejabat negara atau tamu militer menunggu kalau mau rapat atau bertamu ke rumah Pak Yani. Melihat langsung jejak peluru dan noda darah yang sudah puluhan tahun berlalu di rumah ini, kita sadar kalau kemerdekaan dan kedamaian yang kita nikmati hari ini tuh dibayar mahal dengan nyawa para pahlawan. Wah, ternyata menarik juga ya datang ke museum ini. Tempat ini bikin kita jadi paham banget tentang sejarah yang pernah terjadi di negara kita. Karena jujur aja guys, kita nggak akan pernah sampai di titik ini kalau tidak melalui perjuangan mereka. Yuk, lanjut ikuti perjalanan kita dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video seru berikutnya. Hai, hari ini kita lagi ada di Jalan Tuku Umar nomor 40 Menteng. Ini adalah Museum Jenderal Besar A.H. Nasution. Sama seperti rumah Pak Yani tadi, ini adalah rumah asli tempat kejadian salah satu malam paling menegangkan dalam sejarah Indonesia. Yuk, langsung kita masuk. Begitu masuk, kita langsung ada di ruang tamu utama. Di sini berisi banyak patung, penghargaan, dan juga cenderamata militer. Nah, pas geser ke sebelah dalam, ada ruang kerja Pak Nasution. Di meja kayu inilah beliau dulu menghabiskan waktu menulis-nulis buku tentang taktik militer yang dipakai sampai ke luar negeri. Vibes-nya berasa berwibawa banget ya. Nah, sekarang kita masuk ke area paling emosional di rumah ini. Ketika menuju ke kamar tidur utama, itu ada 3 patung diorama yang menunjukkan pasukan Cakrabirawa yang malam itu mau menyerang kediaman Pak Nasution. Selanjutnya kita masuk menuju kamar tidur Pak Nasution dan istrinya yang beristirahat malam itu. Lihat pintu kayu ini guys, bekas lubang peluru asli dari tembakan pasukan Cakrabirawa yang memang sengaja dirawat dan gak ditutup sampai sekarang. Pasukan penyerbu saat itu dengan mendobrak pintu secara brutal subuh-subuh. Nah guys, pas kita masuk ke dalam kamar tidur utama ini, kita akan temukan satu sudut yang unik tapi bikin merinding. Di dalam kamar ini sengaja dibangun ruang khusus berisi tembok replika yang lengkap dengan diorama Pak Nasution yang lagi memanjat tembok. Kenapa replika ini ditaruh di dalam kamar ya? Jadi ceritanya pintu keluar di sudut kamar itu aslinya tuh langsung terhubung ke halaman samping yang berbatasan dengan kedutaan besar Iran. Nah, buat mempermudah kita para pengunjung membayangkan situasinya, pihak museum tuh membuat replika tembok membatas ini tepat di dalam ruangan. Melalui diorama di tembok ini, kita bisa melihat detik-detik paling dramatis malam itu. Pak Nas yang sudah berhasil naik ke atas tembok sempat mau turun lagi buat melawan karena mendengar Ade Irma tuh tertembak. Tapi sang istri Ibu Johana sambil menangis memohon dan memeluk kaki beliau supaya Pak Nas segera menyelamatkan diri demi bangsa. Melihat patung dan tembok buatan di dalam kamar ini, kita benar-benar kayak bisa merasakan langsung atmosfer kepanikan, suara tembakan, dan keputusan berat yang harus diambil dalam hitungan detik. Sekarang kita lagi ada di halaman samping, tepat di depan tembok tinggi ini. Di titik inilah Pak Nasution melompat pagar untuk menyelamatkan diri menuju kedutaan Irak yang ada di sebelahnya, meskipun kakinya sempat tertembak. Yuk lanjut kita masuk ke ruang makan. Ada diorama yang bikin dramatis. Disinilah putri kecil beliau, Ade Irma Suryani yang baru berumur 5 tahun, tertembak dari jarak dekat demi melindungi ayahnya. Di sini ada diorama patung sang ibu yang menggendong putrinya yang bersimbah darah. Nah guys, tepat di sebelah kamar utama Pak Nasution, kita bakal masuk ke sebuah ruangan yang suasananya langsung terasa beda banget. Ini adalah kamar tidur Ade Irma Suryani, bocah tak berdosa berusia 5 tahun yang menjadi korban termuda malam kelam itu. Di sudut ruangan tuh ada lemari kaca yang menyimpan barang-barang Ade Irma seperti boneka, sepatu kecil, sampai baju tentara anak yang biasa dia pakai. Tapi yang paling bikin sedih tuh foto Ade Irma Suryani di dinding ini guys. Di bawah fotonya ada kata-kata pertanyaan polos terakhir Ade Irma sebelum meninggal di rumah sakit. Papa, Ade salah apa? Kenapa Ade ditembak?
Nah, ruangan ini tuh benar-benar jadi pengingat pahit buat kita semua kalau sejarah bangsa ini juga menyisakan luka mendalam bagi semua keluarga kecil. Selanjutnya kita ke ruang koleksi pribadi dan ruang gamat, di mana ini adalah ruang senjata dan ruang pakaian dinas beliau. Lihat deh, seragam militer, baret, sampai sepatu bootnya tuh masih tertata rapi di dalam lemari kaca. Mulai dari seragam dinas harian, seragam upacara besar, baret Kopassus, sepatu boot, sampai medali tanda kehormatan bintang militer yang beliau raih sepanjang karirnya. Gak jauh dari bangunan utama ada area pavilion ajudan. Di ruangan ini ada diorama saat Pierre Tendean dengan berani langsung keluar menghadapi pasukan Cakrawirawa yang mengepung rumah dan dikira sebagai Jenderal Nasution karena kemiripan antara Pak Pierre dan Pak Nasution. Yuk lanjut ikuti perjalanan kita dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video seru berikutnya. Halo guys, ini adalah destinasi terakhir kami ke salah satu tempat paling legendaris di Jakarta, mana lagi kalau bukan Kota Tua. Begitu kita menginjakan kaki di Plaza Fathahillah, vibes-nya tuh langsung beda banget. Kita bakal ngerasa kayak masuk ke mesin waktu karena dikelilingi bangunan-bangunan kolonial Eropa yang megah dan estetik. Aktivitas wajib pertama di sini jelas foto-foto. Setiap sudut gedung tua di sini punya karakter tersendiri. Latar belakang Museum Fathahillah, Cafe Batavia, atau gedung asuransi tua di sebelahnya itu benar-benar instagramable. Puas-puasin deh, ambil foto outfit of the day terbaik kalian di sini, jamin langsung estetik banget. Nah, pas lagi seru jalan kaki, kamu pasti bakal ketemu sama para pelaku seni jalanan alias manusia patung. Kreatif banget deh. Ada yang dandan jadi noni Belanda, tokoh pahlawan, sampai karakter hantu lokal. Mereka berdiri diam tanpa bergerak sama sekali, tapi begitu kita taruh uang di kotaknya, mereka bakal gerak dan langsung ngajak kita pose bareng. Seneng banget buat seru-seruan. Biar jalan-jalannya makin lengkap, jangan lupa buat sewa sepeda ontel warna-warni yang ikonik. Dengan harga sewa yang ramah kantong, kamu udah dapet topi anyaman jadul. Jadi kita bisa keliling lapangan luas ini, naik sepeda ontel sore-sore sambil ditiup angin sepoi-sepoi. Wah, asli ini vibes-nya relaxing banget. Setelah puas keliling, waktunya kita kulineran. Di sekitar Kota Tua ini surganya makanan. Mulai dari camilan legendaris kayak kerak telur yang gurih dan wangi, jajanan pasar di pinggir jalan, sampai kafe-kafe estetik bernuansa retro. Menikmati makanan enak di tengah arsitektur bersejarah kayak gini tuh bener-bener penutup hari yang sempurna. Ternyata menikmati Jakarta lewat sudut Kota Tua ini nggak pernah ngebosenin ya. Selain bisa refreshing, kita juga bisa tetap dekat sama jejak sejarah kota ini. Gimana? Kalian paling suka bagian mananya nih? Mau hunting foto estetik, seru-seruan bareng pantomimnya, atau malah mau langsung berburu kulinernya? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk keseruan jalan-jalan berikutnya. See you!